Halo guys, ketemu lagi di episode terbaru. Tapi sebelumnya aku mau minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Masih nuansa lebaran atau syawal. Oke? Nah, di episode terbaru ini aku mau sharing sesuatu atau sebuah cerita yang mungkin belum pernah aku ceritakan di YouTubeku ini, atau belum pernah diungkapkan ya. Ada sebuah sejarah yang sangat unik yang akan aku gali dan aku akan bangkitkan. Nah, secara apa itu? Sebelumnya subscribe dulu yang belum subscribe, tonton sampai habis. Nah, akan kita mulai ya. Jadi mungkin kalian sudah banyak tahu ataupun sudah tahu bahwa aku ini adalah seorang gitaris dari band yang bernama Seventeen dan juga founder Seventeen Band. Cuman bukan itu yang akan aku bahas. Yang aku bahas adalah sebuah sejarah atau salah satu sejarah bangkitnya atau di era-era itu yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan industri musik atau karir saya dalam bidang seni musik ini. Nah, berawal dari tahun 1991 itu di Jogja itu muncul sebuah band dengan aliran yang sangat unik, yaitu dangdut ya. Aliran dangdut. Di era tahun 90-an itu dangdut itu sangat benar-benar merajai di daerah Yogyakarta. Walaupun semua segmen musik itu punya masanya sendiri-sendiri. Di era itu, era-era underground juga sangat kental. Seperti musik hardcore, musik grindcore, death metal, punk rock, punk. Itu masih benar-benar punya panggung sendiri-sendiri. Ya. Bahkan dulu musik pop itu di Yogyakarta sangat sedikit banget. Itu pada kenyataannya mereka punya masa sendiri-sendiri, dan musik-musik segmented itu sangat banget digemari oleh anak-anak muda saat itu. Salah satu contohnya dangdut ini. Nah, dangdut ini sudah seperti mendarah daging. Jadi kalau ada istilah dangdut is the music of my country, itu benar sekali. Karena ternyata dangdut ini bisa menyatukan dari berbagai usia. Itu terbukti di tahun-tahun itu, tahun 90-an, itu benar-benar anak muda itu juga nonton dangdut. Gitu loh, tidak hanya orang tua atau yang suka dangdut aja, tetapi ternyata anak muda juga suka gemar dangdut. Seperti era sekarang ini yang mungkin recycle kembali lagi, yang notabene sekarang anak-anak muda juga suka dangdut, ya kan? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada salah satu nama dangdut atau legenda dangdut di Yogyakarta, yaitu bernama Latansa. Latansa ini namanya sangat populer di kalangan dangdut dan juga di kalangan awam dangdut tentunya. Karena keseringannya manggung atau nama besarnya Latansa ini sudah sangat menggaung. Dulu namanya Om Latansa ya, karena Om itu orkes ya. Orkes Melayu mungkin ya. Orkes Melayu Latansa. Tetapi basicnya memang dangdut klasik ya. Dangdut klasik. Nah, banyak banget yang aku ingat itu ada Latansa, ada lupa, tapi yaitu yang nyantol ketika kita ngomong dangdut itu pasti Latansa yang disebut. Karena ternyata Latansa ini berdiri sejak tahun 1991 dan tidak memiliki karya. Nah, itu uniknya dangdut. Dangdut itu tidak memiliki karya, tetapi mereka bisa eksis. Mereka membawakan lagu-lagu dangdut klasik seperti punya Meggy Z, Adam ATT, dan yang lain-lain. Dan itulah yang membuat nafas mereka panjang. Ini uniknya, ya. Ini sebuah keunikan. Nah, yang aku akan ceritakan ini adalah aku juga memiliki pengalaman dangdut yang sangat berpengaruh terhadap musikalitas Seventeen. Jadi, ayah almarhumku dulu adalah seorang pegawai negeri ya, yang pensiun, dan beliau memiliki tes musik all round seperti The Beatles,
Bruri Peso 5 kalau Indonesia, dan termasuk dangdut. Nah, di era ayahku sudah pensiun, beliau sangat menyukai musik dangdut, atau hampir kesehariannya itu berhubungan dengan musik dangdut. Ternyata beliau juga aktif dalam musik dangdut, bukan sebagai musisi, tetapi ternyata beliau masuk ke paguyuban dangdut. Nah, beliau saat itu di tahun 99 menjadi produser pertama Seventeen Band. Segala pendanaan dari beliau, kita bikin demo, dibantu sama beliau, kita mau pergi kemana disupport sama beliau, diantar, kadang dipinjemin mobilnya juga. Disitulah ternyata beliau masuk ke paguyuban dangdut Yogyakarta, yang itu bermukim ada satu tempat legend buat panggung dangdut itu yang bernamanya THR atau pariwisata atau purawisata, sorry. Ya kayak mini Ancol gitu, mini Dufan gitu, mini Dufan, tetapi di situ ada panggung permanen. Itu adalah panggung dangdut yang setiap ada perhelatan dangdut yang sangat bergengsi itu ada di situ. Apalagi kalau lebaran itu pasti ada, setelah lebaran pertama biasanya lebaran kedua itu pasti ada dangdut yang digelar di situ, dan itu sangat rame banget. Nah, beliau itu ternyata masuk dalam paguyuban itu, kalau nggak salah menjadi sekretaris di purawisata itu. Jadi beliau yang mendevelop semua musisi-musisi atau band dangdut yang ingin masuk manggung ke situ. Nah, singkat cerita, Latansa ini ternyata ketika saya duduk di bangku SMA, saya hanya tahu namanya. Tak taunya Latansa ini, pemilik dari Latansa ini anaknya satu sekolah dengan saya di Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah 3 Yogyakarta, itu yang bernama Didin. Itu satu angkatan, dan kita juga dekat. Dan selama itu juga saya nggak tahu kalau dia itu ternyata anaknya yang punya Latansa gitu, ya kan? Sampai akhirnya sudah jauh-jauh hari saya sudah Seventeen sudah dikenal masyarakat, kita sering membahas tentang Latansa, gimana Latansa, masih Latansa masih manggung bla bla. Nah, dengan era waktu ini atau fenomena adanya dangdut reborn ya, ibaratnya dangdut itu segmentasinya lebih ke meluas lagi setelah almarhum Didi Kempot berhasil membawa dangdut campur sari atau koplo Jawa ya, atau pop Jawa ya. Itu keberhasilan beliau itu sangat dapat membius anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu, milenial itu malah menyukai lagu-lagu beliau, yang notabene liriknya yang galau, ambiar, putus, kasih tak sampai, bla bla bla, itu sangat menyita perhatian para milenial. Dan akhirnya detik-detik atau menjelang beliau meninggal itu, sempat kan grafik dari lagu-lagu Didi Kempot itu sangat fantastis di digital cell, bukan digital cell ya, atau di medsos ya, karena mungkin waktu itu beliau baru bekerja sama digital cell itu dengan salah satunya kayak Erik Sukamti ya waktu itu ya, di Buff ya, di publishernya Erik Sukamti ya, atau Endang Sukamti. Itu semua lagu-lagu beliau dimasukin ke situ kalau tidak salah. Nah, barulah lagu-lagu beliau bisa masuk ke digital cell atau bisa didengarkan di platform digital. Nah, dari situ tambah naik. Apalagi waktu itu juga Endang Sukamti juga sempat kolaborasi dengan Didi Kempot, itu tambah naik, segmentasinya tambah meluas. Tidak hanya musik pecinta dangdut, yang awam dangdut juga sampai ke fansnya Endang Sukamti atau yang notabene popang itu juga menyukai Didi Kempot. Pada akhirnya disitulah booming. Fenomena ini akhirnya memunculkan artis-artis atau musisi dangdut baru yang fresh di Yogyakarta. Adanya seperti kalau nggak salah Darboy Gang, terus NDX ya, terus apa lagi ya, Happy, terus banyak sekali ya, termasuk penyanyi cilik yang sempat viral itu Farel, yang bisa main di hadapan presiden saat setelah upacara kemerdekaan 17 Agustus. Itu juga menambah eksistensi musik dangdut itu tambah boom. Nah, dari situ dangdut ini akhirnya sangat populer banget, apalagi dangdut Jawa ya, pop Jawa itu
dangdut pop Jawa itu sampai merambah ke seluruh seantero Indonesia mungkin ya. Karena saya tinggal di Sunda ini atau di Jawa Barat ini, jarang sekali dulu ya, sebelum ada fenomena ini, jarang sekali musik pop dangdut koplo Jawa ini bisa dinyanyikan oleh orang-orang sekitar sini. Tetapi ketika ini booming, ombak itu datang. Setiap kali kadang saya mendengar anak-anak kecil main sepeda itu sambil nyanyi Ojo dibanding-banding ke, terus lagu-lagu Jawa punya NDE ataupun Darboy dan yang lain-lain. Ternyata itu populer gitu. Nah, entah itu populernya lewat mana, tetapi yang saya sinyalir bahwa populernya itu lewat TikTok ataupun platform media sosial yang lain. Nah, itu fenomena yang terjadi realitanya. Nah, dari itu semua aku flashback lagi ke tahun 99, di mana saat itu ayah saya, almarhum saya bilang, kamu gak mencoba bikin lagu dangdut untuk penyanyi-penyanyi yang ada di Purawisata, karena beliau punya banyak kenalan penyanyi. Siapa tahu bisa diorbitin dan bisa meledak. Jadi singkat cerita itu, ayahku meminta aku membuat sebuah lagu dangdut untuk tes, bahwa kan beliau tahu bahwa aku pencipta lagu di Seventeen. Tidak menutup kemungkinan mungkin aku bisa membuat lagu dangdut seperti yang beliau bayangkan. Saat itu aku cuman meremehkan atau tidak habis pikir ya, maksudnya kok bisa kepikiran ayahku itu menyuruh aku untuk membuat sebuah lagu dangdut. Itu sangat hal yang lucu menurutku saat itu, lucu dan mungkin aku nggak kepikiran juga gimana caranya bikin gitu. Nah, beliau saat itu bilang bahwa kamu bikin lagu dangdut, kalau bagus kan lumayan bisa dikasihin ke penyanyi dan bisa dibawakan penyanyinya, siapa tahu meledak. Dan saat itu jawabanku cuman ya nantilah, ya nanti. Sampai akhirnya tidak aku bikinin ya, karena memang tidak ada keniatan hatiku untuk membuat saat itu. Cuman apa setelah selama ini terus aku renungkan, terus kemarin mendapati fenomena adanya dangdut ini, dangdut pop ini merajai, saya jadi kepikiran. Dulu ayahku sempat bilang bahwa aku harus bikin lagu dangdut gitu, bisa nggak katanya. Jadi aku ingat itu, hal itu aku ingat dan pada suatu titik itu akhirnya aku mencoba. Tetapi tidak pure untuk melakukan atau apa ibaratnya langsung ambil gitar seperti ini, aku langsung cari lagu dangdut, enggak. Tetapi aku memanfaatkan lagu yang sudah aku bikin, lagu-lagu baru yang sudah aku bikin. Gimana caranya ini enak nggak ya lagu pop ini kalau aku dangdutin, aku koploin gitu. Nah, sampai akhirnya aku memilih beberapa lagu di stok laguku ya, atau library laguku. Aku menemukan salah satu lagu yang mungkin notasinya enak banget didangdutin. Pada akhirnya aku mulai pegang gitar dan aku mulai memainkan cereng dan enak juga. Nah, aku bayangin tuh enak juga. Ternyata ini kalau didangdutin enak banget. Ya sudah, akhirnya aku bikin dan nyambung dengan temanku Didin ini yang memiliki anak dari legend dangdut Jogja, yaitu Latansa. Singkat cerita, aku telepon sama Didin, aku utarain, Din, aku tuh punya lagu dangdut loh. Sebenarnya lagu pop, tetapi pas didangdutin tuh enak. Dan akhirnya gayung bersambut. Didin begitu aku ngomong itu langsung ditimpalin, langsung Didin, loh gini, wah pas ini, soalnya gini, aku itu baru mau bikin Latansa ini menjadi new concept. Jadi dia pengen Latansa ini sudah tidak dangdut klasik lagi, tetapi dia pengen new concept. Dia juga pengen menghidupkan lagi Latansa yang benar-benar semangat dengan konsep baru, packaging baru, itu dengan dangdut pop. Nah, akhirnya nyambung kan. Beliau pengen membuat Latansa menjadi new concept dan aku akhirnya menyodorkan lagu juga. Dan akhirnya cocok. Ketika cocok, tidak ambil pusing, langsung kita milih jadwal rekaman. Dan akhirnya kita rekaman, dibantuin sama Mas Hiro Aditya sebagai arrangernya juga. Arranger dan juga operator di studio, apapun studio ya. Apapun musik studio, di situ Mas Hiro saya pasrahin untuk
menjadi musik director juga untuk menghandle anak-anak Latansa rekaman. Opo salahku sing tresno marang sliramu kateke uripmu. Karena aku ada di sini, jadi dari jauh aku cuma bisa mendirect, tetapi realnya Mas Hiro ada di lapangan yang memegang semua produksinya. Dan akhirnya rekaman, proses berjalan cepat, tidak sampai seminggu sudah beres. Dan juga sudah selesai mixing mastering, dan aku sangat menunggu-nunggu banget hasilnya, dan aku pengen banget segera merilisnya. Karena akan segera dirilis di bawah bendera CP Record, yaitu punya saya, dan semoga kalian akan sangat menyukainya. Dan sebenarnya ini di balik lagu ini ada cerita juga, sub cerita kecil, bahwa lagu ini sebenarnya harusnya masuk di albumnya Yudi Doni Project saat itu. Tetapi karena album atau Yudi Doni Project sudah beres dengan Mas Doni, hanya cukup 3 single, akhirnya lagu itu aku simpan, dan ternyata itulah mungkin rezekinya lagu ini harus menjadi dangdut pop dulu, atau ibaratnya versi pop dangdut pop dulu yang dikeluarin. Karena untuk versi popnya sempat ke pending, harusnya rilis sama Yudi Doni Project tetapi tidak jadi. Ya udah, berarti ini adalah rezekinya dangdut pop dulu yang harus dikeluarin versinya. Nah, kalau kalian penasaran, sebentar lagi, karena ini sudah proses uploading, kita tunggu nanti rilisnya. Kalau udah rilis pasti aku akan sounding ke kalian semuanya, sebarin semuanya. Dan saya pribadi berharap mungkin saya mewakili juga dari Mas Didin yang punya Latansa dan juga anak-anak Latansa. Siapa tahu kalian suka dan ini bisa menjadi curhatan hati, karena ini lagu sangat mengiris-ngiris sayat hati kalian semuanya. Apalagi kalian yang putus cinta, yang mungkin sekarang disakiti sama pasangan, itu sangat relevan banget. Nah, tak lama lagi itu akan segera dirilis. Supportnya, bantuannya nanti kalian bisa mendengarkan dan sebarkan. Nah, kalau kalian penasaran, dari sekarang kalian follow ya. Follow Instagramnya latansa.official. Itu official Instagramnya Latansa Dangdut Jogja ya, yang melegenda itu. Oke, dan juga pantengin Instagramku Jody_Rose untuk semuanya. Nanti informasinya akan aku share di situ semuanya. Pokoknya yang penasaran, aku berubah menjadi musisi, ada pencipta dangdut, silahkan ditunggu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Pokoknya sampai bertemu di next episode. Matur nuwun.